Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Hadratul Muhtaramin, para kiai, para ulama, bil khusus Kiai Haji Ahmad Sabri, Kiai Haji Mas'udi Yusuf, Gus Nur Hadi, dan sahibul ma'had Kiai Haji Ahmad Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tunggu ikhwana rahimakumullah, amannya negeri ini, tentramnya negeri ini, damainya negeri ini berkat mereka, para ulama, para aulia salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga keberadaan mereka sangat kita harapkan. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, malam ini adalah malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban, bertepatan dengan haflah pondok pesantren Raudhatul Huda. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, malam-malam semacam ini adalah malam-malam di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat ada 5 malam yang mana doa orang-orang itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Maka kita tahu bahwa sesungguhnya doa ini adalah senjata bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kita mengandalkan doa kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepada aku, mintalah kalian kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan pasti kabulkan kalian. Allah apabila berjanji, maka kemudian pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa-doa kita ini. Tapi di dalam doa tersebut ada adab-adab yang perlu diperhatikan sehingga doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan mencari waktu-waktu yang mustajab. Bagaimana mereka anak-anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ketika datang kepada orang tua mereka untuk kemudian mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Allah Ya'qub alaihi salam mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mintakan. Kata saufa berarti masih nanti, ditunggu waktu. Kapan disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa Nabi Allah Ya'qub mencari waktu malam Jumat adalah malam diijabahinya doa.
Maka dicarinya waktu tersebut oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Begitu pula kita, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qiyamulailah kalian di malam nisfu Sya'ban dan kemudian berpuasa pada keesokan harinya, karena sesungguhnya di malam-malam nisfu Sya'ban semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berseru kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, hal min talibi hajatin fa'aqdiyaha." Allah berseru kepada hamba-hambanya, apakah ada di antara orang-orang yang kemudian mau istighfar, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Adakah kemudian di antara hamba-hambaku yang mau bertaubat, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taubat. Adakah di antara hamba-hambaku yang minta hajat, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hajat-hajatnya. Ikhwani, kalau di malam-malam biasa itu seruan itu di sepertiga malam terakhir. Lebih khusus di malam Jumat, di malam nisfu Sya'ban semacam ini, itu sudah ada seruan dari sejak maghrib. Masuk malam, maka kemudian seruan itu pun sudah ada. Allah mempertanyakan kepada kita, ada yang taubat, ada yang istighfar, ada yang minta hajat. Minta kepada Allah, ini saatnya ijabah, saatnya kemudian doa, aku Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Kalau ada yang mengetuk pintu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin akan kemudian ditutup oleh Allah, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang inginkan? Ikhwana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Orang kemudian ibadah itu ingin menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah, bahwa dirinya sebagai seorang hamba. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat, wahai segenap manusia, kalian ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara, kalian ini adalah orang-orang yang fakir. Orang yang fakir butuh. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Gak butuh ibadah kita, gak butuh taat kita. Kita yang butuh kepada Allah, kita yang mau menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hasil daripada salat adalah semakin tunduk kepada Allah. Hasil daripada zakat semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada puasa adalah semakin perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada hajinya juga semacam itu, menunjukkan penghambaan kepada Allah. Nah, akan tampak itu semuanya pada saat kita berdoa. Namanya doa, minta kepada Allah, menunjukkan bahwa dirinya perlu kepada Allah. Masa minta sambil semacam ini? Kan tak mungkin. Berarti perlu sama Allah. Itu sudah tampak dari luarnya saja bahwa dia perlu kepada Allah. Dari ungkapan lisannya bahwa dia perlu menghamba kepada Allah melalui doa yang dia panjatkan kepada Allah. Maka ikhwan rahimakumullah, jadilah kita sebagai seorang hamba yang selalu minta kepada Allah. Jangan kemudian kita ini minta kalau lagi ketabrak.
nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nggak bisa semuanya, baru kembali kepada Allah. Masih alhamdulillah mau kembali kepada Allah, tapi yang paling utama dari sejak awal nabraknya sama Allah, perlunya sama Allah, mintanya sama Allah. Coba dibayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, mintalah segala sesuatu kepada Allah walaupun tali sepatu yang putus. Kata Rasulullah SAW, walaupun tali sepatu yang putus, mintanya sama Allah. Kita punya uang lah, punya uang, ada uang kita, kenapa kita minta sama Allah? Fakir, namanya fakir, namanya perlu, itu selalu minta sama Allah. Walaupun dia punya sesuatu, ini punyanya Allah, bukan punya kita. Diri kita miliknya Allah, waktu kita miliknya Allah, apa yang kemudian kita miliki juga miliknya Allah. Yang kasih Allah, yang beri adalah Allah. Maka seorang hamba selalu merasa dirinya fakir kepada Allah, hingga untuk tali sepatu dia ingatnya sama Allah, ya Allah, saya minta tali sepatu ya Allah. Pernah kita kemudian bicara doa seperti itu, ya Allah, uang jajan ini ya Allah, ya Allah, hari ini ya Allah. Maka kan kemudian kita sunnah melakukan yang namanya salat sunnah istikharah itu setiap hari pagi. Istikharah, kita minta pagi hari salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah bukan hanya pada saat-saat kita perlu saja. Memang ada saat-saat kita di saat kemudian genting, misalnya ada perkara yang kemudian kita risau, bisa salat istikharah kita. Tapi sesungguhnya sangat dianjurkan oleh para ulama pagi hari waktu kita salat sunnah isyraq, termasuk diantaranya adalah baca doa istikharah, salat sunnah istikharah. Untuk apa? Supaya hari ini kita sudah minta istikharah kepada Allah, akhirnya hari itu kita dibimbing sama Allah dalam urusan-urusan kita, bukan atas dasar pilihan kita, bukan atas dasar otak kita, bukan atas dasar apa yang kita miliki, tapi kita sudah digiring hidup kita menuju apa yang dipilihkan oleh Allah, dan apa yang dipilihkan oleh Allah tentunya adalah yang paling mulia. Ikhwan rahimakumullah, apa yang kemudian kita harapkan hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit, kecil ataupun banyak, mintanya sama Allah. Ada dua orang nanti di yaumil qiyamah yang amal ibadahnya itu sama, tapi yang satu dimasukkan ke surga Al-Firdaus, yang satu sesuai dengan amalnya. Maka hamba ini pun protes sama Allah, ya Allah, saya kan sama amalnya dengan fulan, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surga Al-Firdaus dan saya engkau masukkan dalam surga ini? Maka apa yang Allah katakan? Wahai fulan, dia yang aku masukkan ke dalam surga Al-Firdaus, waktu hidup di dunia dia minta surga Al-Firdaus, maka saya kasih. Kamu gak pernah minta surga Al-Firdaus? Doa, ibadah, ya masuk sesuai dengan amalnya. Tapi ini minta surga Al-Firdaus, aku kasih. Kesalahan adalah karena kita gak minta, hingga kemudian dikasih sesuai dengan amalnya. Padahal kalau minta, walaupun minta yang besar, dikasih kok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah tadi, ud'uni astajib lakum,
Mintalah, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri. Ini bukan janji calon presiden loh ini. Bukan. Ini bukan janji kampanye ini. Yang kita nggak pernah tahu janjinya ditepati atau tidak. Tapi ini janjinya Allah, firman Allah, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segala-galanya Allah, yang punya diri kita Allah. Allah katakan kepada kita, minta Allah, aku kasih. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Hingga dalam riwayat disebutkan, seorang hamba datang nanti di yaumil qiyamah, lalu Allah katakan kepada hamba tersebut, wahai fulan, dulu kamu ketika hidup di dunia pernah banyak berdoa kepada aku. Sebagian sudah aku kabulkan di dunia, yang belum aku kabulkan sekarang aku beri di yaumil qiyamah. Lihat pahala dan amalan yang kamu dapatkan sekarang. Maka hamba itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, andai dulu waktu di dunia gak ada doa yang kamu kabulkan. Andai ya Allah, waktu saya hidup di dunia, ketika doa-doa itu baru kamu kabulkan sekarang, itu lebih aku senangi ya Allah. Kenapa? Karena melihat balasan nanti di yaumil qiyamah begitu besar. Sedangkan hidup kita di dunia cuma sebentar. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kemudian doa kita nggak dikabulkan, tenang saja, tenang, jangan kemurungsu, jangan marah, jangan kemudian lari sama yang lain, jangan kemudian turuti hawa nafsunya, ngambek, saya doa kok nggak dikasih-kasih, wis tak maksiat wae, malah ke tempat lain. Allah nunggu hamba-hambanya ini, orang-orang sholihin kalau doa langsung dikabulkan takut. Orang-orang sholihin, orang-orang yang dekat sama Allah, kalau minta sesuatu sama Allah langsung dikasih, malah ketakutan mereka. Kalau kita kan karomah, kita karomah ini, minta duren langsung turun duren. Hati-hati jatuh kena itu, sakit. Lah ya orang-orang salihin kalau dituruti sama Allah malah takut mereka. Loh kenapa? Karena khawatir termasuk di antara hamba-hamba yang tidak disukai suaranya, sehingga cepat disuruh diam. Kayak seperti kita itu sama anak kita, kalau kita lagi ngambek minta uang jajan, apa yang kita kasih? Nyoh ini pulang, keluar sana. Dikasih tapi disuruh keluar. Wah itu ya gak nyaman kalau gitu. Betapa banyak orang-orang yang kemudian berdoa di malam di dalam sujud-sujud mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada malaikat, jangan dituruti apa keinginannya. Loh kenapa? Karena Allah suka dengan rintihannya. Karena Allah suka dengan rintihannya, maka Allah katakan kepada para malaikat, jangan kasih apa-apa sebenarnya. Sehingga hamba itu tetap mengatakan, ya Allah, malamnya tetap kemudian doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhkan saya, kok sakit ini kok terus-terusan, ya Allah, ya Allah, hutang tidak habis-habis ini, ya Allah, ini kok tak kebayar-bayar, ya Allah, nanti dibayar sama Allah, tenang saja. Ikhwan rahimakumullah, doa minta kepada Allah diijabahi sama Allah. Berharap jangan sama manusia. Dewa kita ini kalau berharap sama manusia, Allah akan marah
kalau kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia akan marah kalau terus kita datangi. Manusia kalau kita datangin terus pasti marah dia, nggak suka didatangi. Sekali kita senyum, 2 kali kemudian senyumnya sudah lain, 3 kali kemudian datang minta maaf, sudah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kita datangi, kita katakan ya Allah, ya Allah, Allah senang. Seorang hamba apabila doa mengatakan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 3 kali, dia kemudian berdoa dengan mengatakan ya Arhamar Rahimin, maka Allah katakan kepada hambanya, ya abdi, wahai hambaku, ini aku sekarang ada di hadapan kamu, mintalah, aku akan kasih. Sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Maka para ulama selalu kemudian menambahkan farrij alal muslimin. Dalam qasidah yang biasa kita dengar, saya suruh qasidah nggak bisa Pak, minta maaf saya bukan Habib Syekh, walaupun sama-sama suluh, Habib Syekh Assegaf, saya Assegaf juga, tapi tetap nggak bisa, orangnya lain, suaranya beda. Saya kalau qasidah Anda lari semuanya nanti. Ikhwan rahimakumullah, minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih. Seorang datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, wanita datang kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, seorang Nabi Allah yang bisa bicara langsung kepada Allah, tanyakan kepada Allah, aku ini minta anak, kamu coba mintakan kepada Allah, saya biar punya keturunan. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam yang bisa bicara langsung kepada Allah, langsung kemudian munajat, mintakan hajat wanita tersebut supaya punya keturunan. Setelah dapat jawaban, maka kemudian Nabi Allah Musa panggil wanita tersebut mengatakan, wahai wanita, kamu itu ditentukan sama Allah mandul, gak bakal punya anak. Bis, gak usah minta-minta lagi. Saya sudah tanya langsung sama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa kamu itu gak bakal punya anak. Sudah ketentuan Allah semacam itu buat kamu. Tahun depan ketemu lagi sama Nabi Allah Musa, ngomong lagi sama Nabi Musa, wahai Musa, coba minta sama Allah, aku ini pengen keturunan. Lihat wanita tersebut betapa gigihnya minta. Nabi Allah Musa katakan, loh kamu kan yang dulu sudah katakan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kamu itu mandul kan. Ya sudah, nggak apa-apa lah, yang penting kamu minta dulu sama Allah. Apa kamu minta sama Allah? Nabi Allah Musa datang lagi sama Allah, doa minta kepada Allah buat wanita tersebut. Jawabannya tetap sama. Nabi Allah Musa katakan, wahai wanita, kamu itu sudah ditetapkan mandul sama Allah, bis, gak usah minta lagi. 2 kali sudah minta. Tahun depan Nabi Allah Musa lihat wanita tersebut bawa anak. Kaget Nabi Allah Musa, loh kamu ini anak siapa? Anak saya. Loh, kan kamu sudah dikatakan mandul sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kamu punya anak? Nabi Allah Musa tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok kemudian berubah ketentuan Allah itu? Maka kemudian Allah katakan, wahai Musa, ketentuan aku dengan permintaan wanita tersebut yang selalu mengatakan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, aku lebih dahulukan wanita tersebut daripada ketentuan aku. Dia selalu minta rahmatnya.
Bagaimana aku kemudian tidak beri kepada hamba ini? Lihat, bisa kita bayangkan, kita saja nggak tahu ketentuan kita, kok kita malas doa. Wanita itu sudah tahu ketentuan Allah bahwa dirinya mandul saja, tidak malas doa, tidak malas minta sama Allah, tidak putus asa, tetap saja terus doa kepada Allah hingga dikasih sama Allah. Ini ketentuan Allah sudah diungkapkan lewat seorang Nabi, Rasul, Kalimullah. Tetap saja gak putus asa kok. Doa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kemudian gak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, malas-malasan? Ya nanti saja lah insya Allah. Doa habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Rasulullah ditanya, ayu doai asma ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan doa itu lebih didengar sama Allah? Mustajabnya itu kapan? Rasul mengatakan fi duburis salawat al maktubah, setelah sholat 5 waktu itu adalah waktunya mustajab juga. Maka kan kita habis sholat hendaknya duduk dulu. Usahakan jangan berubah tempat duduk kita. Ya kalau kita sudah lanjut, sudah sakit, boyok dan lain sebagainya, mau berubah monggo. Tapi kalau masih sehat walafiat, tetapkan diri, karena malaikat selalu mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan, seorang yang tetap duduk di tempat sholatnya nggak berubah, maka malaikat kemudian mengatakan, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Doanya malaikat mustajab, kan begitu. Maka ikhwana rahimakumullah, di malam nisfu Sya'ban semacam ini adalah malam turunnya ketentuan Allah bagi kita. Maka kita doa di dalam malam nisfu Sya'ban ini, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan wala mahruman, ya, au mahruman au matrudan au muqattaran alayya fir rizqi famhallahumma. Kita kemudian doa di dalam doa tersebut, ya Allah, kalau engkau tulis di dalam catatan kamu ya Allah, di dalam ketentuan kamu ya Allah, bahwa saya adalah termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang kemudian terlaknat, terjauhkan daripada rahmat Allah, kemudian termasuk orang yang disempitkan rezekinya, famahallahumma, ya Allah hapus itu ya Allah. Kita minta sama Allah semacam ini, kabulkankah? Apa yang nggak dikabulkan? Kalau kita doa, banyak orang ini semacam ini. Anda bisa bayangkan di semua tempat baca doanya sama. Ya di tempat ini bacanya sama, ya di Solo bacanya sama, di Pekalongan bacanya sama, Tegal sama, Jakarta sama, Yaman juga semuanya sama, doanya sama. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan? Apa Allah subhanahu wa ta'ala bakhil terhadap hambanya? Tunggu, gak ada yang kurang dari ketentuan Allah, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadits qudsinya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahr. Kalau sekiranya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, manusianya, jinnya, kemudian mereka berada di dalam satu lembah, semuanya berdiri di situ, fasa'aluni, lalu kemudian mereka semuanya minta kepada aku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua apa yang kemudian mereka inginkan. Satu persatu semuanya dikasih, dari awal makhluk sampai akhir, manusianya, jinnya, semuanya dikasih sama Allah.
Apa Allah katakan? Mana qasadzalika mimma indi. Enggak ada yang kurang daripada kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam laut. Jarum kalau dimasukkan dalam laut, diangkat lagi, airnya yang kemudian nempel di jarum itu adalah apa yang sudah diminta sama seluruh makhluk. Bayangkan, sedangkan lautan itu sisa daripada kerajaan Allah. Yang tidak ada yang kurang. Kok kurang? Diangkat kemudian, yang kemudian nempel di jarum itu adalah apa yang menjadi permintaan seluruh makhluk. Nah, kalau semua permintaan makhluk saja hanya sebesar daripada air yang masuk yang kemudian nempel di jarum, apalagi kemudian permintaan kita. Hanya permintaan kita ini sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok yang enggak minta-minta sama Allah? Kok yang enggak datang-datang sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu sangat rindu dengan kita, berharap kepada kita. Kapan kemudian kita ini datang sama Allah? Kapan kemudian minta kepada Allah? Kapan kemudian kita bersuruh mengatakan ya Allah? Itu dinanti loh sama Allah. Seorang hamba sudah 30 tahun lupa sama Allah, gak pernah nyebut nama Allah. Setelah 30 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada hamba ini, maka kemudian hamba ini dikasih sakit, berobat sana berobat sini, tak dapat obatnya. Selesai dia pun kemudian gak ada harapan, baru ingat sama Allah. Terakhir baru ingat sama Allah, lalu kemudian dia pun mengatakan ya Allah, doa minta sama Allah. Ketika doa minta mengatakan ya Allah, Allah pun menghadap kepada hamba ini seraya mengatakan, kemana hambaku selama 30 tahun? Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kemana kamu 30 tahun? Ditunggu lu. Yang sudah 30 tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau dekatkan hamba itu mudah saja. Maka kita lihat orang-orang salihin, Al-Habib Adi Al-Habsyi, pengarang Sahibul Maulid, itu kemudian datang sama ibunya seraya mengatakan, Bu, saya minta ibu doa buat saya. Apa doanya? Supaya diberikan maqam Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada beliau. Mintanya yang tinggi. Maqamnya para aulia salihin diminta untuk kemudian bisa sampai kepada mereka. Kalau minta dikasih, Bu. Kasih. Itu tadi caranya. Gampang saja, minta sama orang tua kita, datangin orang tua kita itu. Datangin para ulama, datangin orang-orang sholihin, minta doanya sama mereka. Pasti berpengaruh. Anda mau doa sendiri boleh, nggak ada halangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sesungguhnya ada cara-cara kemudian bisa dapatkan itu. Maka kemudian kan ada adab-adab yang kemudian perlu diperhatikan. Ketika kemudian kita berdoa, baca hamdalah, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu kemudian kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Kita doa semacam itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar." Yarfa'u yadayhi ila sama wa yaqulu ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram
fa anna yustajabulah. Rasul kemudian menceritakan ada seseorang yang kemudian musafir dalam keadaan compang-camping, mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan ya Rab, doa minta sama Allah, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Makannya haram, minumnya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, tumbuhnya dalam keadaan dari yang haram. Rasul mengatakan fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa kemudian dikabulkan doa yang semacam ini? Padahal orang tersebut sifat-sifatnya mustajab. Musafir itu mustajab. Pakaiannya compang-camping, nggak ada apa-apanya, menunjukkan kefakiran. Ngangkat kedua tangannya, doa, seru mengatakan ya Rab, ya Rab. Tapi kemudian karena haram nggak dikabulkan. Maka jaga makan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Nabi Allah Musa melihat ada seorang doa dengan sungguh-sungguh, nangis dan lain sebagainya. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya terkabulnya doa itu di tangan saya akan kabulkan doanya. Semacam ini keadaannya dia doa, luar biasa, aku akan kabulkan ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, katakan kepada orang tersebut, hatinya jangan sama kambingnya. Hatinya jangan sama kambingnya. Dia peternak, waktu doa mikirkan ternaknya, mikirkan kambingnya. Doa, kalau dia sungguh-sungguh menghadap kepada aku dengan hatinya, aku kabulkan. Kamu nggak lihat hatinya itu kemudian bukan bersama dengan aku, tapi malah bersama dengan hewan ternaknya, maka tidak dikabulkan doanya. Sehingga coba kita perhatikan, kalau kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh diijabah. Sebagaimana iblis saja minta sama Allah dikasih loh. Ya Pak, iblis. Qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Iblis yang enggak mau sujud sama Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah katakan kamu terlaknat. Matrud, sudah terjauhkan daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian dapat laknat semacam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian iblis pun minta sama Allah. Minta, apa mintanya? Qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan saya gak mati-mati, tangguhkan saya. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Maka Allah katakan, kala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang ditangguhkan, dicapai sama Allah, tapi tidak sesuai yang diinginkan oleh iblis. Iblis mintanya apa? Sampai hari kebangkitan, bukan sampai hari kiamat, bukan. Dia mintanya sampai hari kebangkitan, dia belum mau mati-mati. Maka Allah katakan kepada iblis, qala fa innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan, tidak akan mati-mati. Tapi sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batasan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sampai hari kiamat. Lihat, iblis saja dikabulkan, apalagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dicintai sama Allah. Sangat kemudian diharapkan bagaimana kemudian hamba-hamba ini kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita kembali. Maka doa kita minta sama Allah. Apa yang jadi hajat kita kabulkan.
Ada seorang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, wahai Habib, saya minta nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam. Orang solihin biasanya kan tahu Ismullahil A'zam. Duh, saya mau tanya, kata Habib Abdullah, kamu itu minta Ismullahil A'zam untuk apa? Saya biar berdoa minta kepada Allah langsung dikabulkan. Saya inginkan seperti itu. Tahu rahasia nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, langsung kemudian saya minta sama Allah biar langsung kabul doa saya ini. Apa jawab Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Kamu nggak akan bisa lah. Kamu nggak akan bisa dapat Ismullahil A'zam. Ini rahasia yang luar biasa. Tapi kalau kamu pingin doa kamu mustajab, kabul, gampang. Kamu saben pingin sesuatu, minta sesuatu, kamu doakan saya saja. Kamu pingin minta apa? Minta supaya bisa berangkat umroh haji, doakan saya supaya bisa berangkat umroh haji. Nanti ada malaikat yang mengatakan amin walaka mithlahu. Malaikat mengatakan kalau kita doakan orang lain, maka sesungguhnya malaikat itu pun akan mengatakan kepada kita amin, diamini oleh malaikat, walaka mithlahu, dan kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan buat saudara kamu. Kamu inginkan apa? Rezeki yang banyak, kamu doakan saja saya, kata Habib Abdullah bin Husain. Kamu inginkan apa? Supaya dekat sama Allah, kamu minta buat saya. Karena akan ada doanya malaikat ini, dan doa malaikat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ini termasuk ya, cara doa kita ini. Anda mau doa apa saja, biar kabul, doakan saya, Habib Umar bin Husain As-Saqqaf. Ya. Jangan lupa namanya ya, catat. Ya. Doakan kiainya, doakan ulamanya. Anda mau apa-apa, doakan orang lain, dapat buat kita ini. Kita akan dapatkan lewatnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin walaka mithlahu. Selesai sudah kita dapatkan ini. Maka silahkan kemudian kita berdoa apa saja ini, buat para ulama kita, buat orang-orang solihin, kita doakan. Siapa yang doa buat saudaranya tidak di hadapannya, maka kita akan dapatkan doa itu. Bukan di hadapan orang tersebut, bukan, tapi kita doakan orang lain. Nah, ikhwan rahimakumullah, doa begitu besar. Banyak kemudian manfaat kita doa, menunjukkan kefakiran kita, menunjukkan butuhnya kita, apalagi kita masuk di waktu-waktu mustajab nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan kita banyak doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kok kemudian kita malah sibuk dengan yang lain, tidak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan dalam hadisnya, siapa yang doa minta mati sebagai syuhada, dia akan dikumpulkan bersama syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Kita sudah nggak ada saatnya perang. Mau perang di mana kita ini? Bawa bom? Bukan. Kita nggak bisa mendapatkan makamnya syuhada ini. Bagaimana cara kita bisa dapatkan makam syuhada? Minta sama Allah. Barang siapa yang doa dengan kesungguhan untuk kemudian mati sebagai syuhada, maka akan dikasih kok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makamnya syuhada akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, walaupun matinya di atas kasur. Gak apa-ngapain, sakit, terbaring di rumahnya,
terbaring di rumah sakit, tapi kemudian dari dulu minta dikumpulkan sebagai orang-orang syuhada, akan dikumpulkan. Jadi termasuk syuhada itu bukan hanya yang mati dalam peperangan. Banyak orang-orang yang dapat sebagai syuhada yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mabtun, orang yang sakit perut, orang yang kemudian terkena musibah, itu termasuk diantaranya tenggelam kah atau kemudian kena gempa dan lain sebagainya, itu termasuk syuhada. Dan termasuk diantaranya adalah orang yang minta doa sebagai syuhada, ya dikumpulkan bersama dengan syuhada. Asalkan kita sungguh-sungguh mintanya, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian akan dikasih. Sehingga tadi saya katakan bahwa seseorang ingin doanya mustajab, kerjakan dua hal. Gampang kok kita ini mau doa kita mustajab, kerjakan dua hal saja. Apa itu? Kerjakan yang fardu tambah yang sunnah, selesai. Hidup kita ini yaitu ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idannahu. Allah nyatakan dalam hadis qudsinya bahwa Allah janjikan kalau orang ini minta kepada aku, pasti aku akan kasih. Kalau hamba ini kemudian minta perlindungan kepada aku, pasti aku akan lindungi hamba ini. Syaratnya dua. Apa? Kerjakan yang fardu tambah yang sunnah. Hidup kita harus semacam itu. Salat 5 waktu kita kerjakan, tambah yang sunnah, monggo. Salatnya kita usahakan bukan hanya sekedar dikerjakan saja, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan berjamaah, amal-amal sunnah dikerjakan. Puasa Ramadan, jangan hanya tidak makan dan tidak minum saja, jauhi dari hal-hal yang haram. Usahakan tambah yang sunnah. Amalan-amalan Ramadan kita semarakkan, memberikan buka kepada orang lain, sedekah, tilawatul Quran, jaga lisan kita, semuanya kita usahakan supaya ibadah kita ini benar-benar sempurna. Al-ihsan kita kerjakan sebaik-baiknya satu amalan. Jangan sekedar asal kita kerjakan, tapi kita hadiahkan. Masa mau menghadiahkan sama presiden cuman kotak tok, ya. Gak ada yang lain, gak ada isinya. Kotak isinya bungkus yang baik, barulah kemudian diperhatikan. Jangan sekedar isinya saja kita kasih, tapi kemudian perlu dibungkus dengan kotak yang baik, dikasih kemudian hiasan-hiasan tanpa itu. Seperti waktu lamaran itu loh, ya. Kalau lamaran itu kan kita kasihnya bukan cuma sekedar kasih, tapi ada hiasan-hiasannya biar sempurna ini. Maka ikhwan rahimakumullah, begitu pula kita kemudian beribadah. Ibadah jangan sekedar asal ibadah, tapi juga kemudian kerjakan dengan sunnah-sunnahnya yang membungkus daripada ibadah fardu kita, sehingga kemudian kita sudah kerjakan itu fardu dan sunnahnya. Apabila terus kita kerjakan, akan dapat suatu keadaan wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idannahu. Minta apa saja dikasih kok sama Allah. Kasih, Allah janjikan akan berikan. Maka ikhwan rahimakumullah, mari hidup-hidup kita ini banyak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Salat kita, sujud, Rasul mengatakan dalam hadisnya, aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih fa wa huwa sajidun fa akthiru fihi ad-du'a. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia dalam keadaan sujud.
Rasul mengatakan fa'akthiru fihi ad-doa, maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sujud maka doa kita itu. Saya sekedar mengingatkan, kalau di dalam sholat jangan sholatnya doanya pakai bahasa Indonesia loh ya, keras-keras ngomong, ya Allah besok ini utang ya, harus bisa dibayar ya Allah, saya minta Kijang Innova ya Allah ya. Dalam sholat Kijang Innova disebut ya, yang nggak tepat. Maka kalau doa pakai hati, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, pakai hati kita. Doa yang paling utama hendaknya kemudian kita baca doa dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa daripada hadis-hadis Nabi SAW, doa daripada para aulia sholihin. Kenapa? Karena doa itu sudah pernah diijabahi sama Allah. Suaranya, lafadznya itu sama, sudah pernah diijabahi sama Allah, cuma mungkin suaranya beda, orangnya lain, tapi jalurnya itu sudah sama, sudah pernah tembus, sehingga gampang untuk sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan kita membuat daripada lafadz itu sendiri. Tapi kalau sudah lafadznya sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah maupun hadis Nabi SAW, maka sudah mudah untuk diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam doa Sayyidatuna Aisyah diajari oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepada kamu apa yang diminta oleh hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'idzuka minka masta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian minta perlindungan pula sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan. Sehingga sudah kamil syamil ini doain. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengatakan, ya Allah saya minta doa sebagaimana doanya Rasulullah. Saya minta perlindungan sebagaimana Rasulullah minta perlindungan kepada kamu ya Allah. Jadi kita manut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidak tahu cara doa. Bagaimana cara doa kamu yang luar biasa kalau doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tanya sama wanita itu, "Lah ya kamu doanya apa?" "Ya Rasulullah, saya doanya minta surga jauh daripada neraka." Wis itu dok. Ada yang lain saya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sesungguhnya doa saya itu ya berputarnya ya di situ." Doa saya, kata Rasulullah SAW, putar-putarnya ya di situ, minta surga sama jauh daripada neraka. Cuma orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat kepada Allah, Rasulullah SAW tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah. Tapi yang tidak tahu apapun, walaupun cuma doanya surga dan kemudian jauh daripada neraka, ya tetap dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, nanti di yaumil qiyamah aku meminta syafaat kepada Allah, yang mana pada saat itu hamba semuanya takut untuk datang sama Allah. Para nabi dan para rasul gak bisa kemudian datang sama Allah. Nafsi saya kemudian gak mampu untuk datang sama Allah, untuk menghadap kepada Allah. Rasul yang datang kepada Allah, kata Rasul apa? Aku nanti akan diberikan oleh Allah ujian yang saat ini aku belum ada. Ujian itu saya nggak tahu apa nanti yang akan saya ungkapkan kepada Allah. Sehingga apa ikhwani? Nanti di yaumil qiyamah Rasulullah SAW datang kepada Allah
dan minta satu dengan pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah makhluk memuji semacam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pujian tersebut itulah Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa'tu syafa'. Berkat datangnya Rasul, berkat kemudian pujiannya kepada Rasul, maka kemudian Allah katakan, angkat kepala kamu wahai Rasul, minta apa saja kamu akan dikasih. Mau syafaat, aku berikan izin kamu berikan syafaat. Lihat ikhwan rahimakumullah, itu semua berkat apa? Pujian kepada Allah. Lewat jalurnya pujian. Kita ini kalau anak-anak kita ini ya, minta sesuatu kan, kemudian kalau kita dipuji sama anak kita, kita senang ya. Langsung kita berikan hadiah ini sama anak kita ini. Maka begitu pula minta sama Allah, pakai pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang paling bagus untuk kemudian diungkapkan, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah sirah ucapan pujian yang paling besar, yang paling tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita ungkapkan dalam doa-doa kita supaya kemudian mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di dalam majelis ini malam nisfu Sya'ban, malam yang kemudian insya Allah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jam 12 kurang. Kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa mengharap kepada kamu ya Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kepada kamu ya Allah. Kita berada dalam malam nisfu Sya'ban, malam yang kemudian diijabahi doa olehmu ya Allah. Kami mengharapkan kepada kamu hadir di dalam majlis semacam ini, tasyakuran bil ikhtidam daripada pondok pesantren Raudhatul Huda. Semoga santri-santri yang ada di dalam pondok ini semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Jadikan guru-gurunya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya insya Allah dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pun yang hadir dalam majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita. Jadikan negeri kita insyaallah negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijauhkan daripada fitnah, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Luaskan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan kami untuk mencari rezeki ya Allah. Jadikan rezekinya rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa ketaatan kepada kamu ya Allah. Jadikan insya Allah keluarga kita keluarga yang selalu taat kepadamu ya Allah. Rumah kita rumah yang dipenuhi dengan cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kita sebagai orang-orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkan daripada semua penyakit ya Allah.
dapat masuk di bulan Ramadan dalam keadaan bisa taat kepadamu ya Allah. Diterima amal-amal ibadah kami ya Allah, diterima rukuk kami, diterima sujud kami, diterima daripada puasa kami, qiyamul lail kami ya Allah, i'tikaf kami, baca Al-Quran kami ya Allah. Mudahkan kami untuk kemudian beribadah kepadamu ya Allah. Berikan taufik dan hidayahmu ya Allah, untuk merasakan daripada manisnya iman, untuk merasakan daripada manisnya ibadah kepadamu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada maksiat, jauhkan kami ya Allah daripada musibah, jauhkan kami ya Allah daripada jauh daripadamu ya Allah. Jauhkan semuanya ya Allah apa-apa yang menghalangi kami untuk kemudian beribadah kepadamu ya Allah. Dekatkan kami kepadamu ya Allah. Jadikan akhir usia kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa si'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut afwan indal hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa rizqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka minka ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun ala hadhihi niyyah wa qadin salihah wa ala man wasalafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.